Halo bro, selamat datang kembali di event PLAC pertama di tahun 2026. Kenapa AI itu penting? Zaman sekarang inovasi muncul, nah langsung bisa eksekusi. Selamat pagi, Brothers PL semua. Kali ini gue setuju dengan Wapres, Mas Gibran Rakabuming. AI bukan lagi masa depan, AI adalah hari ini. Sebagai praktisi hukum, gue pun juga banyak melihat sendiri klien-klien gue di berbagai industri sudah melakukan langkah optimalisasi dan penerapan AI. Makanya acara PLAC dan Brawijaya AI Protocol seperti ini gue rasa menjadi sangat penting dan relevan juga buat alumni PL. Ya, boleh tolong diperjelas lagi nggak, Boost itu apa dan full features itu apa? Saya pribadi sudah menjalankan PLAC ini dari persisnya 2015. Waktu itu kita mengundang pertama kali SMA Pangudilur punya menteri, yaitu Menteri Keuangan Pak Bambang Brojonegoro. Deskripsi singkat aja mengenai PLAC sekarang. PLAC sekarang memang tujuannya kita ingin membuat bukan hanya gathering, tetapi kita pengen ada two ways komunikasi. Dan pembicaranya nanti Bro Andra dari PL 2006 yang memang sepertinya dia AI savvy banget. Sekarang saya serahkan ke Bro Koko yang akan menjadi moderator. Nah, Bro Koko. Selamat pagi Om Bro semuanya, gue Koko Dilon PL 98, pada pagi hari ini dipercaya untuk menjadi moderator. Gue akan nanti langsung ke Bro Andra ya, ke pembicara kita pada pagi hari ini. Bro Andra ini alumni PL 2006 dan kita wajib berbangga ya bahwa salah satu dari orang yang punya thought leadership di bidang AI itu adalah alumni PL. Tepuk tangan dulu dong buat Bro Andra. Dan emang forumnya tepat sekali, Bro Andra menyampaikan materi ini di PLAC karena PLAC ini memang tujuannya adalah ya seperti yang disampaikan ya. Pertama kita ada networking dan juga tentunya kita perlu showcase ya alumni-alumni PL yang unggul di bidangnya masing-masing. Kalau dulu menteri, ya udah kita doain aja nanti Bro Andra satu hari jadi menteri gitu ya. Atau jadi wapres. udah 40 tahun belum? Dan kalau gue lihat dari yang hadir pagi hari ini, terima kasih banget Om Bro. Ini emang cukup pagi ya, jam 10 hari Sabtu. Ini gue semakin yakin bahwa alumni-alumni PL ini adalah lifelong learner. Ya, jadi kita belajar kapanpun ya, selama kita masih diberi kesempatan untuk belajar, kita gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk belajar hal-hal yang baru gitu. Topik ini jelas tentunya pada saat kita masih di sini, ya sekurang-kurangnya gue, belum ada nih barangnya AI. Kira-kira gue kelas 1 SMA itu kira-kira tahun 95 itu baru ada IBM Net. Pokoknya kalau soal internet tuh baru banget di Indonesia. Kelas 3 baru ada Yahoo gitu, Hotmail dan Yahoo. Dan ya sekarang pokoknya kalau udah kita kilas balik sampai detik ini sangat transformatif. Artinya apa? Ya seperti tadi Bro Iksan sampaikan, ya kita juga wajib mentransformasi dan di PL ini ternyata kita memang diberi bekal menjadi seorang pembelajar seumur hidup. Oke, demikian saya saya persilakan Bro Andra untuk menyampaikan materi. Terima kasih Om Bro semuanya, terutama Mas Ketum, Mas Iksan yang udah mengundang saya di sini. Saya juga mewakili Asosiasi AAKBindo, Asosiasi Ahli Kecerdasan Buatan Indonesia. Ketumnya Pak Wim. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Aditya Pranandra Sumitro, panggilannya Andra. Saya PL 2006. Saya lulusan Information System di BINUS International dan S2-nya di Charles Sturt University ngambil bisnis. Oke, saya 8 tahun lebih menjadi Apple developer yang sekarang ekspansi ke web dan Roblox dev. Saya kenal AI itu dari 2023. Saya ngulik sendiri karena belum ada pelajaran tentang AI waktu pada saat itu. Pertama dulu waktu 2023 itu saya pakai GPT dan Blackbox AI untuk bikin apps di iOS. Kenapa AI itu penting? Pertama, inovasi tanpa batas. Dulu orang pengen sesuatu tapi gak bisa laksanakan. Zaman sekarang inovasi muncul, nah langsung bisa eksekusi secara
otomatis dengan AI. Lalu efisiensi studi dan kerja itu menyelesaikan tugas 10 kali lebih cepat. Dan competitive advantage-nya insya Allah alumni PL menjadi pemimpin dalam adopsi teknologi di AI ini. Oke, agenda sesi hari ini yaitu membedakan antara prompt biasa sama prompt super. Eksperimen web tools, memilih senjata yang cepat, kapan menggunakan ChatGPT, Gemini, Perplexity, atau Cloud, dan sesi interaktif mencoba platform AI berbasis web. Apa sih yang nggak dianjurkan di AI itu dalam prompting? Hal yang tidak dianjurkan adalah perintah tidak detail dan ambigu, lalu tidak memberikan role yang jelas kepada AI-nya. Hasilnya apa kalau tidak yang ini perintah ini nggak ditaruh di prompt? AI akan meraba-raba konteks dan output standar dan membuang waktu operasional. Hal yang dianjurkan apa? Menggunakan parameter boost untuk melipat gandakan performa dan memberikan spesifikasi role yang sangat presisi. Hasilnya nanti akan sistemnya bekerja sebagai agen spesialis dengan akurasi tinggi. Ini panduan yang mudah milih AI untuk orang awam. ChatGPT itu untuk kreatif, Gemini itu untuk info terkini, dan karena Gemini itu produknya Google, berita-berita yang terupdate itu dia bisa secara cepat ditampilkan. Cloud untuk baca dan analisa tebal, dia jago. Tapi saya gunakan Cloud ini untuk bikin website statis yang cepat. Oke, Perplexity untuk cari sumber akurat dengan sumber yang jelas. Kalau saya selama prompting, saya pakai acuan ini Om Bro semua. Role, terus boost, terus isi, full features, kalau nggak tahu featuresnya ada apa aja, sama larangannya apa di promptingnya. Misalnya ini di Gemini, berikan saya berita terkini tentang SMA Pangudi Luhur. Ini dia. Ini kalau promptnya singkat, berikan saya berita terkini tentang SMA Pangudi Luhur. Ini adalah berita dari Google. Sekarang kalau promptnya Anda adalah jurnalis, tahu segala tentang info, gunakan gaya bahasa yang asik, bangga dan informatif, berikan update terbaru tentang persiapan lustrum atau kegiatan alumni terkini. Letakkan link sumber jika ada. Bismillah. Nah, kalau ini yang prompt supernya Om Bros. Ini benar-benar kabar Brawijaya terkini. Lustrum sukses pecah 15 November. Soft launching patung Bruder Honoratus. Prestasi Brabas. Gebrakan IKPL. Bedain sama prompt yang tadi yang biasa aja. Sumber tautan udah ada di sini. Jadi bedanya yang prompt biasa sama prompt super itu tadi Om. Lebih detail kalau yang prompt super. Oke, sekarang yang ChatGPT sekarang. ChatGPT ini untuk create image. Pertama kita bedain prompt biasa sama prompt supernya. Buat ide konten Instagram untuk acara sekolah PL Fair. Buat ide konten Instagram untuk acara sekolah PL Fair. Nah ini PL Fair carousel. Masalahnya di sini kurang tegas sih ininya promptnya. Jadinya sama kalau AI itu mesti dicemplungin image sekolah PL-nya. Baru bisa sesuai dengan yang kita mau.
Harus kayak gitu kalau di GPT. Kalau enggak dia bakal ngarang sendiri, halu dia. Walaupun prompting super juga, tapi kalau nggak ditaruh image sekolah, tetap dia halu Om. Soalnya nggak bisa baca sekolah yang belum terkenal banget gitu. Sekarang kita bedain sama prompt supernya. Anda adalah social manager, media manager, gunakan bahasa anak Jakarta Selatan yang 10 ide yang menonjolkan sisi brotherhood dan sejarah Brawijaya. Caption hashtag gue anak PL, brotherhood PL, hindari gaya bahasa yang kaku seperti pengumuman dinas. Dah. Nah, ini ide karusel Instagramnya. Ini kenapa masih kayak begini logonya? Karena kita belum cemplungin itu logonya PL ke dalam chat GPT. Emang bagus dia kalau misalnya promptingnya pakai prompt super, tapi mesti harus kudu pakai logo SMA PL. Biar nggak halu dia bikin logonya. Kalau udah tahu apa yang mau ditaruh. Bedain sama yang tadi Om. Ini. Dia lebih detail yang ini Om. Ini kan cowok semua, dia tahu cowok semua tuh. Beda sama yang tadi. Brotherhood kan dibilang. Nah sekarang untuk cloud. Ada prompt biasa sama prompt supernya. Buat web tools untuk jadwal pelajaran atau direktori alumni. Ini dia lagi bikin websitenya. Kalau udah jadi, HTML-nya bisa ke netlify.com Om. Netlify. Jadi file HTML-nya ini ditaruh di Netlify, jadi netlify.app bukan .com. Tapi nanti bisa disetting .com-nya di situ. Nah, ini yang keluar dari buat web tools untuk jadwal pelajaran atau direktori alumni. Ini nanti download SHTML. Ini nanti ditaruh di Netlify Om. Untuk jadi website-nya bisa diakses dari semua orang. Yang ini direktori alumni. Sekarang bedain sama yang ini tadi sama prompt supernya. Anda adalah senior full stack developer. Kode web sederhana, HTML atau JS untuk PL Study, yang bisa membantu murid mencatat jadwal ujian, dan alumni mencari mentor berdasarkan industri. Desain harus maskulin, clean, dan responsif. Hindari desain yang membosankan. Dah. Kita lihat bedanya prompt yang biasa tadi sama prompt super. Yang udah dikasih role, boost, isi, full feature, sama larangan. Tapi memang makin super prompt memang dia dipaksa buat mikir soalnya lebih detail juga ya.
Cloud, GPT, Gemini, sama yang lain AI-nya kalau ada skills bisa ditaruh di situ. Bikinnya pakai cloud saya biasanya skillnya. Jadi untuk memboost itu AI biasanya pakai skill di cloud, tulis saya mau buat skill untuk misalnya jago dalam mereview dokumen gitu. Itu nanti lebih jago lagi cloudnya. Ini Mas. Ini yang super prompt tadi. Bedain sama yang tadi kan simple tuh. Ini udah segala macam ada. Tinggal ditaruh aja di Netlify. Ini pantesan website lu banyak banget ya, soalnya tiap kali mau bikin website tinggal pakai AI. Iya, gratisan pula. Tuh, gratisan lagi. Amiksan. Oke, ini ada satu ini lagi ya, Perplexity ya. Iya, Perplexity. Abis itu saya ajarin yang Prompt Super yang versi saya yang mudah gitu loh Om. Oke. Diterima. Oke, pertama bantu branding komunitas alumni Sekolah Pangudi Luhur. Bantu branding komunitas SMA Pangudi Luhur. Berikut beberapa rekomendasi branding. Ini. Sorry. Jadi Perplexity ini added value-nya dibanding Gemini, Research-nya bagus. Jadi research-nya lebih bagus. Oke, ini kuatkan brand identity. Tagline. Wah, bikin genter, bikin dampak. Satu Brawijaya 1000 dampak. Wah, keren juga. Sekarang kita coba prompt supernya. Anda adalah brand strategis kelas dunia. Gunakan filosofi brotherhood ini berdasarkan filosofi brotherhood ini Pel Connect. Oke, Om Gepra silakan. Boleh privatless nggak? Kalau privatless fee-nya berapa? Itu pertama gitu ya. Yang kedua gini, saya ini kan pensiunan. Pensiunan itu jadi lebih banyak waktu mainan HP ya, dengan background saya di periklanan, di media dan sebagainya gitu ya. Saya juga lagi nyiapin buku, banyak banget judulnya, cuman baru jadi separuh-separuh. Terus saya main-main sama teman-teman yang layanan AI, ya kan? Udah ajarnya kayak GPT gini, dan terjadilah itu mainan ChatGPT. Tapi apa yang paling saya rasa kehilangan, makanya minta tipsnya ya. Misalnya gitu, saya banyak nulis, udah 17 tahun tuh nulis di Facebook. Satu buku saya tentang turis pas-pasan pelesiran, karena memang saya turis pas-pasan bertahun-tahun. Tapi cerita-cerita itu terputus-putus kan. Ada cerita ini dan sebagainya. Pendapat saya memang kita tidak bisa menyerahkan itu semua pada ChatGPT. Pertama kita mesti punya gagasannya dulu. Kita tidak bisa sepenuhnya minta oke ChatGPT, gue mau bikin buku judulnya tulis pas-pasan, gue sudah jalan-jalan ke sini apa, tolong bikinin offline-nya. Ambiar pasti. Tidak ada kita di dalam tulisan itu. Ya. Jadi ada nggak cara lebih simpel? Saya nulis, tapi saya tidak kehilangan karakter saya. Sekarang yang saya lakukan adalah saya nulis dulu, saya minta dia jadiin misalnya satu bab saya mau sekian karakter. Tapi saya nggak cuma bisa nulis beberapa baris, saya memang harus nulis lumayan banyak. Kalau saya cuma beberapa baris, jadi, tapi itu bukan gue. Nah itu satu. Iya, satu lagi, yang kedua sekalian jawabnya adalah gini. Mungkin karena saya pakai gratisan ya. Satu lagi, saya minta gambar nih. Tolong bikinin saya gambar gini dengan karakter Sir grafis ala Sir Fontainebleau, ya Fontainebleau, atau dengan gaya grafis Norman Rockwell gitu, misalnya ya. Pertanyaan saya, secara hukum keluar tuh gambar-gambar itu, ya. Piala Dunia dimenangkan oleh siapa dengan gaya gambarnya siapa dan sebagainya.
secara hak ciptanya saya bisa di-sue nggak ya? Oke, gua tanya ini. Oke, pertama Om, untuk yang jawaban pertama, Om bilang kan gimana caranya saya si AI-nya itu tahu ini tulisan nggak saya dan diimplementasikan ke AI ya Om. Saya mau manjangin tulisan saya jadi satu bab gitu ya. Ya. Tapi tidak kehilangan gue-nya di situ. Kalau saya bisa jawab Om, biasanya kalau saya gitu, Om udah nyiapin PDF-nya Om, PDF penulisan yang Om udah tulis, dijadiin buku, udah jadi di PDF, terus dicemplungin ke AI-nya, tolong bikinkan skill ini, jadi setiap kali saya mau menulis buku, harus sesuai dengan style saya, apapun itu gitu Om. Oke, jadi saya bikin referensi dulu ya. Iya betul. Harus jadi referensi jadi dulu. Nanti setelah itu saya masukin di skill. Jadi siap kayak tulis balikin ke rujukan ke sana. Oke. Bro Andra, ada slide lagi? Oke, kita lanjut dulu deh. Ini kita lanjut ke Base 44. Base 44 itu untuk bikin web secara cepat, full stack-nya otomatis. Di sini ada back end, front end, dan bisa fleksibel dan no code. Jadi kita tinggal prompting di Base 44, nanti keluar websitenya apa. Untuk prompting supernya saya minjem Leonardo da Vinci sama Superman untuk parameternya. Yang satu untuk kreativitas, yang satu untuk serba bisa. Ini field case pertama di Base 44. Dengan kreativitas level Leonardo da Vinci dan super bisa semuanya seperti Superman, buatlah game 3D Roblox yang berkaitan dengan SMA Pangudi Luhur full features. Jangan ada kata-kata Leonardo da Vinci dan Superman di dalam webnya. Itu biar apa ada larangan itu biar gak halu di webnya. Biasanya kalau gak ada kata-kata ini di webnya naruh Superman atau Leonardo da Vinci kan gak profesional. Oke, hasilnya ini. Kalau Base 44, ini kan tadi yang promnya ini Om Bros. Dengan kreativitas ini sampai dalam webnya. Ini hasilnya kayak begini nanti. Ini publish, nanti pas di-publish itu beda sama Netlify. Kalau ini Base 44 kalau di-publish ya, kalau gratisan kayak gini, itu nanti bukan .com, tapi base44.app belakangnya. Publish, PL strip 1 base44.app. Ini kita taruh di sini. Nah, masukkan nama pemain misalnya Andra. Mulai petualangan. Tek. Nilai simplicity dalam Pangudi Luhur berarti hidup secara sederhana dan bersahaja. Oke. Pangudi Luhur dikelola oleh Yayasan Pangudi Luhur. Oke. Apa arti dari Pangudi Luhur? Lalu moto Pangudi Luhur mengajarkan siswa untuk berbakti kepada sesama. Dah. Ini game simple dengan prompt simple Om. Itu yang tadi case study pertama. Sekarang case study kedua. Dengan kreativitas level Leonardo da Vinci dan super bisa semuanya seperti Superman, buatlah web ensiklopedia tentang SMA Pangudi Luhur full features. Jangan ada kata-kata Leonardo da Vinci dan Superman di dalam webnya. Oke, kita lihat case kedua. Case study kedua ini. A Legacy Forged in Brotherhood, Wikipedia. Ini dia ngambil data dari internet Om, yang sebisanya Base 44. Kecuali kalau kita mau benar-benar detail, sebelum kita buat websitenya, kita mesti cemplungin semua data yang informatif ke Base 44 itu sendiri. Mau Excel, mau Word, mau PDF, semua bisa.
Oke, yang field case ketiga, ini kalau Om mau belajar nilai prompt-nya kita berapa sih biar AI yang nilai. Jadi prompt AI yang nilai juga AI. Dengan kreativitas level Leonardo da Vinci dan super bisa semuanya seperti Superman, buatlah web penilaian prompt yang nantinya di-generate pakai token AI integration based path full features. Oke, misalnya yang tadi, tolong buatkan website tentang PL. Nilai promptnya berapa? Truk. Cuma 30. Nilai prompt ini di setiap aplikasi ada atau sendiri khusus? Ini khusus kalau kita mau nilai prompt, kita pakai prompt yang tadi yang tolong buatkan web untuk penilai prompt dengan AI, dengan bantuan AI. Jadi AI-nya bisa detect prompt-nya bagus atau enggak sih gitu. Oke. Terus ini tadi agak bingung gua tadi tuh ada Leonardo sama Superman tuh apa ya? Jadi saya minjem kreativitas levelnya Leonardo da Vinci dan super bisa semuanya seperti Superman untuk bisa create yang serba bisa gitu, full features. Oh itu code aja cuman. Iya. Kalau misalnya kita nggak tahu mau bikin apa, biasanya pakai itu saya. Tapi kalau mau kita ganti pakai Einstein gitu? Bisa. Misalnya bikin website sepintar ini gitu. Oh itu bisa. Jadi mau bikin Einstein gitu bisa asalkan juga. terkenal ya. Oh iya. Itu role-nya. Iya role-nya. Maksudnya jadi kalau kita mau tulis bilang kayak Einstein juga boleh dong berarti. Oke. Terus kita mau creativity kayak Anthony Gaudi gitu juga Bisa, boleh. bisa. Oh I see. Jadi itu pokok imajinasi kita aja berarti ya? Iya betul. Oke, sip. Thank you. Ini kan tolong buatkan website tentang PL kan. Ini 30 hasilnya. Sekarang saya akan kasih tahu cara Hermes Claw. Tapi ini nanti saya ajarin untuk install Hermes Claw. Ini untuk tahu seberapa unggulnya sih ini produk. Pertama, tolong buatkan website tentang PL. Tolong buat prompt ini jadi super sakti. Nah, ini saya pakai Hermes Claw nyambungin ke Telegram saya. Jadi sekarang apa-apa dari HP Om ngerjain apapun nyambung. Ini oke. Oke. Wow, 95 sekarang. Yang dari Hermes Claw, saya minta prompt yang super saktinya dijadiin prompt super sakti, terus saya masukin ke scoring. Oh bros, ini udah 11.30. Gue sih berharap kita 12, at least materi udah selesai. Stay after, always welcome ya. Tapi kalau boleh makan di luar, jangan bawa ke dalam biar apa masalah kebersihan aja. Kalau gue boleh rangkum so far adalah, jadi mau AI, getting the most out of AI, ya lo mesti ngerti nge-prompt. Ya. Tapi kalaupun lo nggak bisa nge-prompt, ada caranya juga gimana cara latihannya. Latihannya sama AI juga, sinting ya. Tinggal lo tahu apa masuk AI yang mana gitu ya. Nah ini maksudnya atau masuk apa aplikasi yang mana. Jadi tadi ada beberapa pilihan AI dan itu mungkin baru scratching the surface banget. Mungkin masih ada produk-produk lainnya yang kita nggak tahu apa ada berapa banyak ya. Tadi dari ChatGPT, Gemini, Perplexity sama Claude. Nah, lalu kita lihat tadi gimana bandinginnya pakai prompt yang biasa-biasa aja sama prompt yang udah dikurasi lah sama Bro Andra, hasilnya jauh lebih memuaskan tentunya. Nah, terus kan sekarang challenge buat kita apa nih? Kita gimana cara kita melatih diri untuk apa bikin prompt? Nah, itu ada prompt bisa di-score dan juga lu ternyata bisa minta juga. Oke. Jadi prompt untuk bikin prompt basically. Yang pertama itu kan pasti ada role, terus ada boost, ada isi, full features, dan terakhir itu larangan.
Ya boleh tolong diperjelas lagi nggak boost itu apa dan full features itu apa? Misalnya role dan boost itu kreativitas level Leonardo da Vinci dan super bisa semuanya seperti Superman. Itu yang cara gampangnya. Terus isinya buatlah web untuk kebutuhan apa. Terus kalau nggak tahu full feature-nya apa aja, tulis aja full features gitu biar AI yang mikir sendiri. Terus larangan itu jangan ada kata-kata ini supaya nggak halu di website-nya, nggak ditaruh itu di website-nya. Jadi sebenarnya AI itu kita punya satu aplikasi, misalkan pilih salah satu, berarti untuk mengetahui apa yang biasa kita lakukan, kita harus biasain dia untuk kasih makan dong ke ibaratnya kasih makan ke aplikasinya supaya tahu cara berpikirnya si Ovi itu kurang lebih begini nih, jadi dia itu memori. Iya memori, jadi ya ibaratnya kita kayak kasih makan ke mereka lah. Iya. Jadi kita misalkan kayak tadi Mas Kepra juga nambahin, misalkan nulis nih, ya biasanya suruh baca aja tuh step ini tulisan gua nih lo. Tapi kan nanti kalau nggak dikasih skill beda kan penulisannya, stylenya. Okay. Jadi mesti di lock dengan skill. Di lock dengan skill. Ini hasil penulisan saya, mau nggak mau tahu. Ini mesti kalau saya mau bikin sesuatu penulisan harus sesuai acuan dan struktur dari PDF ini. Bikin ini jadi gitu skill. Sip. Thank you. Untuk selanjutnya ada beberapa prompter yang saya bikin untuk menggampangkan prompting. Jadi lebih terstruktur lah dan tanpa bantuan AI token. Kalau boleh tahu ada yang mau bisnis apa gitu untuk? Oke, berarti parfum. Marketing mix. Marketing mix ya. Oke. 14P ini produk, ini semua pilih semua. Nama produknya apa? Parfum. Parfum apa? Ini nggak semuanya dimasukin juga bisa. Ini nanti keluar promnya ini. Sebagai Chief Marketing, ini kan ada role-nya nih, udah langsung. Sebagai Chief Marketing Officer, berpengalaman 20 tahun dengan expertise kopi, DeepSeek. Oke. Ini yang tadi sebagai Chief Marketing Officer. Produknya tadi apa namanya? Parfum laki-laki. Oke. Ini 14 piece marketing udah jadi. Jadi Om Bros, mungkin kalau boleh gua wrap up dulu ya sebelum, kayaknya emang diskusinya harus lanjut. Ini kayaknya teaser buat keseluruhannya. Mungkin perlu ada sesi yang basic dulu. Kayak misalnya ya kayak buka prompt aja. Komen prompt ya. Harus mulai mungkin apa perlu dari situ gitu ya. Dari situ supaya kita tujuannya adalah get the most out of AI gitu. Mungkin itu Om Bros, tepuk tangan dulu buat Bro Andra. Nanti kalau mau japri-japrian udah ada WhatsApp ya sama-sama, nomornya Andra udah ketahuan yang mana. Itu juga ada link buat survei buat evaluasi kegiatan siang hari ini. Oke Om Bros, thank you banget partisipasinya sampai jam 12 ini. Kita boleh lanjut. Oke.